konsep kolaborasi kita sudah pahami adalah konsep kerjasama. Tentunya yang dimaksud dengan kerjasama ini mempunyai dua aspek, kerjasama internal dan kerjasama eksternal. Saya mengangkat judul terkait dengan kolaborasi Tridharma di perguruan tinggi di era keberlimpahan, tantangan dan peluang. Kolaborasi itu sangat bagus ya, sangat penting untuk menambah pengalaman sekaligus menambah ilmu pengetahuan kita sebagai dosen maupun mahasiswa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Alhamdulillah pada hari ini kita semuanya dipertemukan secara virtual dalam acara diskusi kolaborasi tentang Tridharma perguruan tinggi yang diadakan oleh Grapedia. Nah, pada hari ini kita berkumpul dari berbagai lintas kota, lintas provinsi, bahkan mungkin lintas disiplin ilmu dengan satu tujuan untuk belajar bersama demi kesuksesan semuanya. Pada hari ini saya sebagai host akan membacakan susunan acara kegiatan hari ini. Yang pertama pembukaan, yang kedua adalah penyampaian susunan acara, dan sesi selanjutnya itu diskusi, dan sesi selanjutnya penutup. Untuk itu mari kita mulai acara ini dengan bacaan Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Pada acara hari ini, rangkaian pembukaan hari ini, nanti kita yang pertama akan menyanyikan lagu Indonesia Raya, lalu sambutan dari Ketua Grapedia, lalu penyampaian sekilas profil dari narasumber, terus dilanjutkan dengan sekilas profil moderator, selanjutnya yaitu penyampaian materi dari narasumber yang akan dihandle oleh moderator. Baik, untuk selanjutnya mari kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Dan selanjutnya mari kita dengarkan sambutan dari Ketua Grapedia. Di sini Ketua Grapedia itu adalah Bapak Hairul dari Universitas Khairul Ternate. Silakan Pak. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam sejahtera bagi kita semua. Bapak, Ibu, para narasumber yang saya hormati, serta para peserta diskusi kolaborasi yang saya banggakan dan saya cintai. Pada kesempatan ini, izinkan saya untuk menyampaikan sepatah kata sebagai sebuah sambutan dalam diskusi kita pada pagi hari ini. Saya ingin menyampaikan bahwa pada sambutan saya kali ini mungkin ada 3 kata yang akan mewakili inti dari sambutan saya. Yang pertama adalah inspirasi, kemudian yang kedua globalisasi, dan ketiga adalah kolaborasi. Yang pertama, pada kata inspirasi saya ingin mengungkapkan kisah, mengungkapkan mungkin bagaimana cerita sehingga Grapedia ini muncul, Grapedia ini ada untuk kemudian merangkul para teman-teman dosen yang kemudian sudah tersebar di berbagai grup dalam rangka untuk saling berbagi kemanfaatan. Jadi Grapedia ini berawal dari pengamatan saya terhadap webinar-webinar yang dilaksanakan akhir-akhir ini di masa pandemi COVID-19, karena dengan adanya COVID-19 ini berbagai webinar, berbagai diskusi secara virtual itu dilakukan, dan hal yang terjadi salah satunya adalah adanya pembuatan grup-grup dosen, baik guru maupun dosen dan sebagainya. Namun yang terjadi terkadang setelah kegiatan webinarnya selesai, setelah kegiatan seminarnya selesai, maka grup itu juga dibubarkan. Sehingga komunikasi antar peserta itu hanya sampai di situ. Saya berinisiatif untuk membuat satu grup namanya grup PBSI Nusantara sebagai upaya untuk melanjutkan silaturahmi, melanjutkan komunikasi antar dosen dari berbagai perguruan tinggi, dari berbagai
daerah dari berbagai kota di Indonesia, sehingga komunikasi di antara kita tidak hanya cukup ketika mengikuti sebuah webinar, tapi bisa dilanjutkan pada sebuah komunikasi untuk saling berbagi informasi, kemudian saling berbagi kemanfaatan, dan pada saat ini saya bermaksud untuk bagaimana meningkatkan interaksi itu dalam upaya membangun kolaborasi satu sama lain antara satu dosen dengan dosen yang lain dengan lintas perguruan tinggi, lintas kota, dan sebagainya. Itu awal mula adanya grup PBSI, kemudian dilanjutkan dengan Grapedia sebagai sebuah wadah bagi teman-teman dosen. Kemudian kata yang kedua adalah globalisasi. Di era saat ini kita berada di tengah globalisasi dengan perkembangan teknologi yang begitu pesat. Keberadaan ini, eksistensi ini memungkinkan kita untuk kemudian membangun interaksi, membangun silaturahmi satu sama lain, walaupun kita terpisahkan oleh jarak dan waktu yang begitu jauh. Tapi dengan adanya berbagai aplikasi berbasis teknologi, kita bisa bertatap muka, kita bisa membangun hubungan emosional, dan bisa ditindaklanjutkan untuk lebih produktif, lebih kreatif dalam berbagai kemanfaatan, khususnya dalam hal tridharma perguruan tinggi. Mungkin bisa mengundang sebagai dosen umum atau pengajar mata kuliah umum, kemudian selanjutnya pada bagian penelitian, pengabdian masyarakat, dan sebagainya. Itulah yang kemudian akan disampaikan oleh para narasumber kita hari ini yang luar biasa, bagaimana peluang era hari ini dalam mewujudkan yang namanya kolaborasi, serta bagaimana cara untuk bisa mewujudkan kolaborasi itu khususnya dalam hal tridharma perguruan tinggi, baik dalam aspek pengajaran, penelitian, kemudian pengabdian kepada masyarakat. Dan kata yang terakhir adalah kolaborasi. Inti dari pertemuan kita pada kesempatan hari ini adalah bagaimana kita bisa membangun semangat, membangun interaksi silaturahmi satu sama lain walaupun terpisah oleh jarak yang begitu jauh. Kita harus bersilaturahmi, membangun komunikasi, karena potensi berpikir kita terlalu besar untuk hanya terbatas menjadikan objek di sekitar kita sebagai landasan kajian, sebagai objek kajian. Ada daerah-daerah lain yang mungkin menjadi inspirasi bagi teman-teman. Kita hanya cukup memadukan antara teori dengan praktik yang telah disaksikan oleh teman-teman di daerah lain, seperti itu. Jadi saya berharap mudah-mudahan para peserta diskusi pada kesempatan hari ini bersemangat, walaupun kita berada di masa COVID-19, tetap jaga kesehatan dengan mengikuti arahan pemerintah sehingga kita bisa melaksanakan aktivitas dan rutinitas tanpa kendala apapun. Kemudian saya ucapkan terima kasih banyak kepada para narasumber, Bapak Ibu yang hormati sekalian. Terima kasih atas waktu luang di tengah kesibukannya untuk sama-sama berbagi kemanfaatan pada kesempatan hari ini. Sekian sambutan saya pada kesempatan ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Hairul. Itu sambutan yang disampaikan Bapak Hairul bahwa pada dasarnya visi misinya Grapedia itu adalah membawa tiga poin: inspirasi, globalisasi, dan kolaborasi, yang memang tentunya nanti adalah di bidang-bidang ilmu pengetahuan yang bisa dipelajari oleh seluruh masyarakat, terutama baik mahasiswa maupun dosen di Indonesia. Terima kasih Bapak Hairul. Selanjutnya yaitu pada hari ini kita ada 3 narasumber yang luar biasa. Saya selaku host sudah memegang CV beliau masing-masing. Saya sudah mempelajari, saya juga searching kepoin ininya beliau, dan saya akan bacakan sekilas karena kalau saya bacakan semuanya pastinya akan memakan waktu. Saya mulai dari Bapak Dede Hasanuddin, Pak Dr. Dede Hasanuddin M.Hum. Beliau adalah dosen di Universitas Muhammadiyah, Profesor Dr. Hamka atau yang dikenal dengan UHAMKA. Beliau belum hadir. Saya perkenalkan, beliau ini sudah hadir, alhamdulillah, Bapak Dr. Dede Hasanuddin M.Hum. Beliau adalah dosen di Universitas Muhammadiyah, Profesor Dr. UHAMKA atau dikenal dengan Universitas UHAMKA, dan beliau ini adalah bidang ilmunya linguistik ya Bapak. Oh. Ya. Dan semoga hari ini Bapak bisa memberikan pencerahan, masukan ilmu pengetahuan terhadap semua peserta yang ada di virtual ini. Selanjutnya adalah narasumber yang selanjutnya yaitu Bapak
Firman Aziz, SPD MPD. Beliau sekarang adalah dosen di Universitas Pendidikan Indonesia. Dan beliau ini adalah disiplin ilmunya bidang kajian Ibu Pendidikan Bahasa Indonesia, pembelajaran bahasa, sosiolinguistik, dan linguistik forensik, ya, linguistik forensik. Jadi bahasa-bahasa untuk ini ya, dunia forensik. Dan beliau juga merupakan ini apa? Beliau ini sekarang lagi menempuh pendidikan ya Pak? Iya. Dan beliau ini juga merupakan Kepala Divisi Publikasi di Adopsi, jadi pasti terkait dengan berbagai macam penelitian ini. Asosiasi Linguistik Terapan Indonesia, Perkumpulan Pengajar Bahasa Indonesia, dan lain sebagainya. Dan luar biasa, masih banyak, nanti bisa di-share. Terima kasih Bapak, selamat datang. Selamat datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ilmunya bisa diserap kami semua. Dan selanjutnya yaitu Ibu, ini cewek ya, narasumber cewek kita pagi ini. Yang dua cowok, sekarang cewek yang berperan. Nama lengkap Ibu Elsa Laili Lisnora Saragih, SSM Hum. Beliau sekarang dosen di Universitas HKBP Nomensen Medan, ini dari Medan. Dan beliau juga sekarang lagi menyelesaikan studinya di USU, Universitas Sumatera Utara. Dan beliau ini disiplin ilmunya adalah linguistik. Dan beliau juga dosen DPK di wilayah 1 ya Bu, wilayah 1 di Medan. Selamat datang Ibu, selamat bergabung. Semoga hari ini bisa berkolaborasi dengan ilmu yang bermanfaat bagi kita semuanya. Selanjutnya sudah hari ini kita kegiatan diskusi ini akan dimoderatori langsung oleh Ketua Grapedia, Geraha Pendidikan Indonesia tadi yang sudah memberikan sambutan, jadi beliau double hari ini. Jadi beliau sebagai Ketua Grapedia juga beliau akan menghandle segalanya diskusi. Jadi jelas-jelas tadi Bapak Khairul ini adalah dosen di Universitas Khairun Ternate dan beliau sekarang juga lagi menempuh S3 di UPI dan disiplin ilmu linguistik juga ya Pak ya? Pendidikan Bahasa Indonesia. Pendidikan Bahasa Indonesia ya, maaf. Jadi beliau ini selaku dosen pendidikan bahasa Indonesia juga mulai ownernya dari Grapedia, Geraha Pendidikan Indonesia. Selanjutnya karena memang menyikat waktu, sudah saatnya kita langsung ke sesi diskusi. Untuk acara diskusi, acara akan saya sampaikan ke Pak Khairul untuk dimoderator. Silahkan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan untuk memandu acara ini, untuk bagaimana mengelola diskusi ini sehingga interaktif dan komunikatif, dan para peserta diskusi akan bersemangat mengungkapkan pertanyaan-pertanyaan bagaimana proses aktualisasi kolaborasi yang kita akan lakukan, bukan hanya sampai di sini, tapi bisa ditindaklanjuti ke depan untuk menghasilkan hasil-hasil kolaborasi di antara kita. Baik, para peserta, Bapak Ibu narasumber yang saya hormati dan saya banggakan, hari ini ada 3 narasumber yang sangat luar biasa, yang berasal dari perguruan tinggi yang berbeda. Narasumber yang pertama adalah Ayahanda Bapak Dr. Dede Hasanuddin MHum dari sebagai dosen UHAMKA. Kemudian narasumber yang kedua adalah Bapak yang baru kenal tapi rasa sahabat, Bapak Firman Aziz dari dosen Universitas Pendidikan Indonesia. Kemudian yang ketiga Ibu Elsa Saragih, Magister Humaniora dan sementara mengikuti program doktoral untuk bidang linguistik, begitu hangat menyambut ajakan ini, menyambut tawaran ini untuk saling berbagi kemanfaatan, sama-sama membawa pada kebaikan. Baik, tentunya para peserta diskusi sekalian tidak sabar lagi untuk mendengarkan seperti apa konsep-konsep, seperti apa bentuk aktualisasi nanti yang kira bisa dilaksanakan
untuk membangun kolaborasi lintas daerah, lintas kota, lintas perguruan tinggi. Inilah yang akan diuraikan. Mohon para peserta untuk menonaktifkan fitur mikrofon agar diskusi ini bisa berjalan dengan baik ketika narasumber sedang menyampaikan materinya. Baik, untuk mengefisienkan waktu, langsung saja saya akan mempersilahkan kepada setiap narasumber secara berturut-turut. Yang pertama kepada Bapak Ayahanda Dr. Dede, kemudian sebentar akan dilanjutkan dengan Bapak Firman Aziz, dan yang terakhir akan disampaikan oleh Ibu Elsa. Baik, langsung saja kepada Ayahanda Bapak Dr. Dede Hasanuddin, Magister Humayura. Dengan ini kami persilakan untuk menyampaikan materinya. Silakan, Pak. Baik, bentar lagi tadi Mas Hairul ya. Biasa, teknologi kadang-kadang mempermudah, tapi di satu sisi mempersulit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Tentunya kita patut bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang atas izinnya kita bisa bersama-sama di webinar ini dengan orang-orang yang sangat saya hormati. Salam hormat saya, selamat pagi buat kawan-kawan saya di seluruh penjuru tanah air. Semoga kegiatan kita ini bermanfaat dalam rangka share, dalam rangka memberikan sumbang saran apa-apa saja yang pernah kita lakukan dalam rangka di Dharma Perguruan Tinggi. Tentunya tak lupa juga kepada panitia yang telah memberikan kehormatan pada saya dan apresiasi atas kerjasamanya sehingga bisa terlaksana kegiatan webinar ini. Dan paling saya hormati juga tentunya peserta. Tanpa Anda saya bukan apa-apa. Tanpa Anda ya saya bicara sendiri. Artinya apa yang akan saya sampaikan ini benar-benar pengalaman-pengalaman yang pernah saya alami selama saya mengikuti kegiatan di perguruan tinggi sejak 1989. Terakhir tentunya mohon doa restu karena baru kemarin sore sudah dipanggil oleh pimpinan untuk segera siap-siap mempersiapkan ke jenjang yang paling hormat dalam sebuah institusi perguruan tinggi yaitu guru besar. Mohon doa Pak Firman Aziz dari UPI. Pak didoakan. Elsa Saragi, selamat pagi Bu, salam kenal. Salam kenal. Kita mendoakan Pak Firman Aziz dari UPI dan Pak Elsa, Ibu Elsa Saragi. Dari mana lupa saya tadi? Universitas HKBP. HKBP. Medan, ya. Nomanset Medan. Oh, Nomanset Medan, ya. Saya 2018 sebelum corona, kami pelatihan jurnal, Bu, di Medan. Hampir seluruh Indonesia pada hadir. Pak Firman, salam hormat saya buat Pak Fuad. Beliau melatih kami di jurnal ilmiah internasional. Iya. Baik, Mas Hendro, berapa lama waktu yang diberikan pada saya? Ya, mungkin bisa sekitar 15 menit saya. Saya lebih senang diskusi. Berdiskusi, iya. Ya, dan memang jujur kalau materi kita persiapkan secara Tridharma Perguruan Tinggi itu sudah banyak sekali di dalam internet maupun di dalam institusi profesional. Kalau saya lebih senang kita langsung diskusi kepada teknisnya saja. Apa sebenarnya yang dimaksud dengan kolaborasi? Nah, mungkin dengan berbagai pengalaman yang saya alami selama ini tentunya bisa petik hal yang bermanfaat. 15 menit ya, baik. Ini Bu Elsa bisa disetup, baik. Suaranya beraming ke saya. Oke, para peserta yang mengaktifkan mikrofonnya mungkin bisa dinonaktifkan. Nah, terima kasih. Nah, ini baru bersih. Suara saya jelas? Sudah jelas, Pak. Ini mohon maaf belum sempat buka ininya nih, edukasi
Belakangnya tidak apa-apa ya? Tidak apa-apa. Jadi seperti itu. Baik, konsep kolaborasi kita sudah pahami adalah konsep kerjasama. Tentunya yang dimaksud dengan kerjasama ini mempunyai dua aspek. Kerjasama internal dan kerjasama eksternal. Kerjasama internal adalah kolaborasi antar sesama dosen di perguruan tinggi yang bersangkutan. Bisa kolaborasi antar prodi, bisa kolaborasi antar fakultas. Yang penting dia secara internal, secara intens, dia melakukan kolaborasi. Dan ini mempunyai nilai tambah yang sangat bagus pada kedua prodi atau kedua fakultas tersebut. Satu contoh kolaborasi internal yang kami lakukan di HAMKA adalah kami, para dosen di Prodi Pendidikan Bahasa Indonesia, itu setiap semester pasti berkolaborasi melakukan tridharma perguruan tinggi tersebut. Wabil khusus, kolaborasi yang terkait dengan bidang pengajaran, itu sudah pasti. Jadi Pak Firman, Ibu Resa Saragi, Pak Hairul, yang namanya Dede Hasanuddin itu pasti tidak pernah tidak ngajar. Karena semua butuh mata kuliah umum, artinya mata kuliah bahasa Indonesia. Kami punya prodi bahasa Indonesia, tentunya kami mengajar di prodi kami, tetapi karena memang prodi lain atau fakultas lain tidak mempunyai dosen bahasa Indonesia, pasti dia akan meminta kita untuk mengajar di sana. Ini sudah termasuk kolaborasi di bidang A. Sementara kaitannya dengan kolaborasi perguruan tinggi eksternal, artinya kita keluar, itu alhamdulillah sudah banyak kita lakukan. Bahkan kalau kemarin tidak pandemi, kami banyak berkolaborasi mengajar bahasa Indonesia di Korea. Tapi sangat disayangkan karena ada pandemi terpaksa ditunda. Alhamdulillah saya terakhir 2018 saya dibuka menjadi dosen tamu oleh Adelaide University di Australia. Itu kebanggaan bagi saya bisa mengajar bahasa Indonesia di perguruan tinggi tersebut. Jadi di sana ada mata kuliah bahasa Indonesia yang wajib diambil oleh seluruh mahasiswa yang berkuliah di sana. Tentunya bukan hanya Australia, ada juga di Belanda, ada di Thailand. Nah, kemarin kami webinar internasional dengan dosen-dosen Thailand dan Malaysia. Ternyata peminat bahasa Indonesia itu sangat potensial sekali untuk belajar bahasa Indonesia. Nah, ini kaitannya dengan kolaborasi di bidang A. Selain itu, kolaborasi yang dimaksud dengan tridharma Bungani di bidang A, saya pun baru pulang, tapi baru pulang secara webinar ya, Mas Herul. Karena undangannya tatap muka. Saya diberikan kesempatan oleh Rektor Universitas Muhammadiyah Malang untuk visit profesor. Jadi diberikan kesempatan mengajar mahasiswa S2 di sana, dosen-dosen di sana, ya tentunya tentang linguistik yang tadi disampaikan oleh Pak Herul tadi. Nah, ini kolaborasi-kolaborasi seperti ini yang sudah kita tanamkan sejak dulu. Bahkan tidak hanya Korea, China, Jepang, itu mendatangkan kita dosen-dosen dari UHAMKA ke sana, dan sebaliknya dari Jepang, dari China, dari Korea datang ke sini. Jadi benar-benar bakter pengajaran, saling isi-mengisi tentang bagaimana proses pengajaran di kedua negara tersebut. Itu kalau dikaitkan dengan kolaborasi internal maupun eksternal di bidang A. Yang kedua, kaitannya pengabdian. Penelitian di bidang B. Tridharma perguruan tinggi yang kita lakukan pun sudah sampai kepada kolaborasi dengan perguruan tinggi lain, dengan persyaratan memang kalau penelitian yang mengajak bekerja sama harus tinggi tingkatannya, atau boleh dikatakan kampus binaan.
Itu ada satu foto seperti itu. Atau benar-benar sesama perguruan tinggi yang memang punya akreditasi yang sama, kita berkolaborasi melakukan suatu penelitian payung. Nah, penelitian payung ini menarik dengan syarat ketua harus sinkron dengan ilmunya dengan judul yang diajukan. Jadi kalau dia anggota boleh dari multidisiplin, tapi ketuanya wajib harus sesuai dengan disiplin ilmu. Kalau saya banyak melakukan kolaborasi internal dulu bersama fakultas. Alhamdulillah, saya sudah dengan dosen fisik, sudah dengan dosen PK, sudah dengan dosen FIKES, ya. Tinggal kita cari. Kalau saya ketuanya, ya berarti saya judulnya harus kaitannya dengan linguistik, dikaitkan dengan kesehatan, dikaitkan dengan BK, dikaitkan dengan komunikasi. Tapi saya juga tidak mau otoriter, saya balik. Kita kasih kesempatan ketuanya dari fakultas yang bersangkutan, sehingga bahasa Indonesianya yang ikut mendongeng. Itu bisa. Itu secara internal. Tapi kalau secara eksternal itu sudah banyak sekali. Kita sudah bekerjasama dengan DKI, bekerjasama dengan Mabes ABRI di Cilangkap, ya sudah banyak sekali yang kita lakukan. Bahkan ada beberapa yang dibiayai oleh IT sampai mencapai MM-an gitu ya di Bangka ada. Tapi memang itu yang lebih kepada sains. Kalau humaniora ini yang ratus-ratus juta Pak Firman ya. Iya. Itu sudah rahasia alam. Saya juga beberapa kali tanya kepada reviewer mengapa humaniora ini agak sulit tembus gitu samping yang eksak. Kalau yang eksak bicara MM-an itu udah seperti bicara 100. Nah ini terobosan-terobosan ini perlu kita pikirkan ke depan bahwa ternyata humaniora juga punya bagian untuk bisa tampil eksis melakukan kolaborasi. Terakhir terkait dengan kolaborasi pengabdian pada masyarakat. Ini pun sama, baik secara internal maupun eksternal kami selalu lakukan, Bapak Ibu. Artinya minimal kita mendapatkan dulu hibah internal dulu dari kampus. Tapi kemarin alhamdulillah junior saya tembus dikti itu kolaborasi bahasa Indonesia dengan dosen BK dan dosen PGSD. Jadi payungnya yang mana nih yang mau dikolaborasikan? Tadi sudah saya katakan bahwa kalau ketuanya dari bahasa Indonesia maka judul yang tampil itu lebih kepada bahasa Indonesianya. Tapi kalau ketuanya dari BK maka judul yang tampil BK-nya yang kelihatan. Kita yang membantu. Alhamdulillah sebelum corona itu 2019 saya bisa berkolaborasi di pengabdian eksternal. Kebetulan kami lolos seleksi dikti mengikuti KKN tematik 2 di Kalimantan Barat. Saat itu saya terpilih sebagai ketua dan dosen-dosen banyak dari Bandung, ada dari LPPI kalau tidak salah Pak, dari Bandung. Kemudian ada teman dari Bekasi, Universitas Teknik, ada teman lagi dari Universitas Binawan. Lalu mereka tanya, Pak, saya Pak Denhas ya, habis kalau Pak Dede kecil terus, masih Dede terus gitu kan. Jadi saya punya Denhas itu akronim. Pak Denhas, ini kita dituntut oleh Ketua Dikti, bagaimana kita membuat pengabdian, tapi semua masuk, artinya kita anggota-anggota ini bisa terwujud. Akhirnya saya usulkan, ya sudah kita membuat proposal, kita ajukan ke Dikti, 3 kita cari apa pengabdian yang kita lakukan supaya masuk semua. Sayang 2020 tidak ada pengajuan proposal karena semua di stop. Baru nanti 2021 pembiayaan 2022. Jadi akhirnya agak terkendala komunikasi. Tapi saya tidak habis akal. Yuk teman-teman, saya bilang, kita pengabdian bersama, tapi kita pecah. Kita pecah sesuai bidangnya. Saya linguistik, berarti saya ke SMA. Bapak teknik, berarti Bapak ke STM. Kita
Bapak LIPI, berarti Bapak ke akuntansi di SEMEA ada. Nah, ini kita membuat pengabdian tapi dengan memasukkan nama-nama mahasiswa yang ada. Wah, tidak terpikir saya Pak seperti itu. Iya, kita sudah dapat penghargaan dari Dikti, kita juga dapat penghargaan dari kampus. Karena kita KKN tematik juga melakukan pengabdian di sana sesuai bidang kita. Akhirnya alhamdulillah Pak Firman, Ibu Elsa Siregar pulang dari sana, mereka membawa sebuah proposal, mereka membawa data dan akhirnya dibiayai secara internal oleh kampus masing-masing. Nah, inilah yang dimaksud dengan kolaborasi Tridharma Perguruan Tinggi yang bisa kita lakukan baik secara internal maupun secara eksternal. Dan tiga-tiganya bisa kita lakukan selama kita punya kemampuan, punya link. Oleh sebab itu saya bangga ini Mas Hairul bisa punya inisiatif seperti ini, kedepannya bisa dilanjutkan terus, karena ada juga tergabung dengan PBSI, ya, PBSI Nusantara kalau tidak salah. Dan kita lihat linknya juga sudah sampai ke sana. Tapi mungkin karena lagi pandemi, karena juga waktunya berbarengan dengan kuliah mungkin, pesertanya baru 28. Tidak masalah. Lebih baik kualitas yang kita angkat, tapi kedepannya akan makin menarik. Saya sesuai kesepakatan 15 menit sudah bicara, saya lebih senang banyak berdialog. Insya Allah apa yang akan saya sampaikan bermanfaat buat teman-teman semua. Saya kembalikan kepada Pak Heru dan Ibu Flora Puspita. Baik Pak, terima kasih banyak atas materi yang telah disampaikan. Ini sangat bermanfaat, sebuah informasi yang sangat berharga bagi teman-teman sekalian, para peserta diskusi pada kesempatan hari ini. Dan karena dengan perkembangan teknologi, insya Allah apa yang kita bicarakan hari ini terekam, sehingga walaupun misalnya pesertanya saat ini ada 28, nanti kita akan upload ke YouTube Pak, yang para subscribernya adalah pada dasarnya orang-orang yang berasal dari kampus, dari sekolah, sehingga nanti akan bisa diikuti atau ditonton kembali apa yang telah disampaikan pada kesempatan hari ini. Ya, terima kasih sekali lagi Pak Ayahanda Dr. Dede. Kemudian para peserta diskusi kolaborasi hari ini, bagi yang ingin bertanya bisa melalui chat box yang tersedia pada Zoom. Kemudian insya Allah nanti sebentar akan kami berikan kesempatan juga untuk bertanya secara langsung, disertai dengan pemilihan pertanyaan-pertanyaan yang masuk melalui chat di Zoom virtual pada kesempatan hari ini. Terima kasih sekali lagi. Kemudian yang kedua, untuk pemateri atau narasumber yang kedua, ini dari Universitas Pendidikan Indonesia, Bapak Firman Aziz, Magister Pendidikan, insya Allah juga akan menguraikan terkait bagaimana wujud kolaborasi sehingga kita bisa sama-sama saling berbagi kebaikan. Ya, dengan ini kami persilakan kepada Bapak Firman. Silakan. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, kita pada hari ini bisa mengadakan diskusi kolaborasi Tridharma Perguruan Tinggi. Yang saya hormati dan saya muliakan Ayahanda tercinta Pak Dede Hasanuddin atau Pak Denhas dari UHAMKA, Pak Hairul, Ibu Elsa Saragih, juga Ibu dan Bapak para peserta yang hadir pada hari ini. Juga ada mahasiswa tampaknya. Mahasiswa juga ini saya melihat banyak yang hadir juga pada hari ini. Ya. Tentu sebuah kehormatan bagi saya bisa disandingkan di sini untuk saling berdiskusi. Apalagi di sini ada Ayahanda tercinta, ada Pak Dede Hasanuddin. Salam hormat dari saya, Pak Denhas. Ya, senang bisa bersilaturahim. Kami mendoakan mudah-mudahan guru besarnya nanti segera turun sehingga Allah mudahkan segalanya juga. Kita doakan bersama-sama, insya Allah ya Ibu dan Bapak. Untuk Pak Denhas juga yang saat ini sedang menyimak atau sedang menyaksikan acara ini, mudah-mudahan juga diberikan kesehatan lahir dan batin, diberikan kelancaran dalam segala halnya. Ya, izinkan saya menyampaikan terkait dengan diskusi kolaborasi pada hari ini. Tadi Pak Denhas menyampaikan bahwa memang sudah banyak kolaborasi yang ada saat ini di perguruan tinggi. Karena itu saya hanya akan melengkapi atau mengelaborasi atau menambahkan apa yang sudah Pak
Denhas tadi sampaikan melalui salindia atau PPT yang sudah saya buat. Mohon izin Pak Hairul, saya menyampaikan dalam bentuk share PPT ya. Belum bisa dibuka Pak? Sudah bisa? Oke, sudah. Saya buka dari saya nggak apa-apa. Ya, Ya. dari Bapak saja bisa. Ya. Ini Bu dan Bapak yang bisa saya sampaikan. Ya, saya mengangkat judul terkait dengan kolaborasi Tridharma di perguruan tinggi di era keberlimpahan, tantangan dan peluang. Kalau kita mencermati yang pertama pada diskusi hari ini terkait dengan kolaborasi Tridharma perguruan tinggi. Yang kedua, karena era sekarang ini adalah era keberlimpahan yang kita diskusikan atau kita sampaikan, ini judul dari yang saya buat saja. Ya, ternyata ada kata keberlimpahan berbeda dengan berkelimpahan. Karena di KBBI itu tidak ada kata berkelimpahan, yang ada keberlimpahan. Kemudian yang ketiga, ini tantangan dan peluang. Kemudian yang berikutnya, yang akan saya bahas pada hari ini, yaitu terkait dengan 3 hal, kolaborasi dan Tridharma, kemudian Tridharma di perguruan tinggi, yang berikutnya riset di era keberlimpahan. Ya. Kalau tadi Pak Denhas menyampaikan bahwa kolaborasi sudah sangat banyak, itu betul sekali, dan bisa diartikan juga hal yang sama, yaitu kerjasama, kemudian juga kerjasama untuk membuat sesuatu. Kemudian Tridharma sendiri bisa kita artikan sebagai 3 kewajiban, yaitu pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Kemudian kalau kita mencermati kolaborasi Tridharma ini terjadi karena adanya akademisi. Akademisi di sini kalau dari KBBI diartikan sebagai orang yang berpendidikan tinggi, kemudian anggota akademi. Nah, saya mencoba untuk mengelaborasi dari ketiga kata tersebut menjadi sebuah frasa, yaitu kolaborasi Tridharma akademisi, yaitu perbuatan kerjasama dalam bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan oleh orang berpendidikan tinggi. Kita bisa mencermati bahwa saat ini trennya tren yang sangat positif, Ibu dan Bapak. Tridharma saat ini menjadi sesuatu yang sangat penting, bahkan niscaya dilakukan, bukan hanya monodisiplin, tadi kata Pak Denhas, tapi juga sudah cross-disipliner, sudah multidisipliner, bahkan sudah sejauh ini kita bisa melangkah dari beberapa perguruan tinggi yang berbeda. Ini menjadi sesuatu yang menarik, juga sekaligus menjadi sebuah tantangan bagi kita dan menjadi peluang juga bagi kita. Yang berikutnya, kalau saya mencermati, karena kita semua di sini ada dari perguruan tinggi, maka perguruan tinggi memiliki misi melaksanakan Tridharma perguruan tinggi. Tadi yang saya sampaikan, ada pendidikan dan pengajaran, kemudian pengembangan, juga pengabdian kepada masyarakat. Nah, ini kita harus dijadikan sebagai sebuah pijakan, karena kolaborasi antar perguruan tinggi harus menandaskan kepada Tridharma tadi itu. Ya, bagaimana caranya kita bisa menyikapi dari kebijakan yang ada sekarang, kemudian juga perkembangan keilmuan yang ada sekarang, bahkan kebutuhan zaman termasuk ilmu pengetahuan dan teknologi. Kita sebagai seorang dosen atau akademisi ini memiliki sebuah hal yang memang perlu dicermati. Ya, nah, di antaranya sebagai ilmuwan yang bukan hanya mengajar tapi juga mendidik, bahkan mengenyang pendidikan. Bukan hanya itu, ternyata juga seorang ilmuwan yang produktif, kreatif, dan inovatif. Ya, di samping itu juga kita sebagai seorang dosen atau akademisi harus memiliki kontribusi yang positif bagi masyarakat terkait dengan keilmuan kita. Tadi kata Pak Denhas bahwa ini menjadi sesuatu yang harus dilakukan oleh kita sebagai akademisi terhadap masyarakat. Tadi yang sudah saya sampaikan, ini bidang Tridharma sama dengan Pak Denhas terkait dengan pendidikan dan pengajaran, kemudian juga penelitian dan pengembangan, juga pengabdian kepada masyarakat. Kalau saya mencermati, ada bagian yang bisa saya sajikan ke para hadirin yang ada di sini. Mohon izin, ini saya sampaikan konsep atau bagian yang bisa saya sajikan bahwa antara pendidikan, penelitian, juga pengabdian kepada masyarakat ini saling berkorelasi. Ya, kita bisa mencermati bahwa dari pendidikan ke penelitian ini bisa kita dapatkan dari sumbernya berupa ide dan inspirasi. Ya, bahkan dari sebuah penelitian kita bisa jadikan sebagai sebuah kepada pengabdian. Ini bisa kita lihat bagaimana korelasi antara pendidikan dengan pengabdian. Ya, dari segi pendidikan kita bisa melakukan pengabdian sesuai dengan bidangnya.
Ya, dari pengabdian juga ini kita bisa membentuk bagaimana menjadi seorang pengabdi dan seseorang yang peduli kepada bidang keahlian kita. Kemudian dari pengabdian kepada masyarakat, juga kepada bidang penelitian, ini sangat berkorelasi juga. Ini kerangka yang bisa saya sampaikan terkait dengan pengajaran, kemudian juga penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Kita akan masuk kepada yang pertama tadi terkait dengan pendidikan dan pengajaran. Ya, sebuah hal yang memang harus dilakukan oleh kita akademisi terkait dengan pendidikan dan pengajaran ini, bahwa pendidikan dan pengajaran merupakan suatu fondasi tridharma sebuah perguruan tinggi. Ya, saya, kemudian juga Pak Denhas, Bu Elsa Saragi, Pak Hairul, juga Ibu dan Bapak yang lain, sebagai seorang dosen atau akademisi, ini juga punya kewajiban untuk bisa memberikan kontribusi keilmuannya dalam bidang pendidikan pengajaran. Nah, yang berikutnya, pendidikan pengajaran ini juga sebagai transfer of knowledge atau transfer ilmu pengetahuan dari apa yang kita dapatkan kepada anak didik kita, atau sebaliknya, kita juga sekarang bisa mengenyam keilmuan dari anak didik kepada kita. Ya, jadi disinilah adanya sinergitas atau adanya kolaborasi antara kita sebagai pendidik dengan peserta didik. Ini ada, saya melihat ada standar isi pembelajaran, kemudian juga ada standar proses pembelajaran. Nah, yang berikutnya, yang kedua terkait dengan penelitian pengabdian. Ya, kalau saya mencermati selaku akademisi, ya ini ada 3 golongan yang bisa dijadikan sebagai sebuah penelitian. Yang pertama, ini penelitian yang khusus bagi dirinya sendiri untuk meningkatkan kemampuan dalam bidang keahliannya. Ya, jadi kalau saya dalam bidang keahlian ilmu pendidikan bahasa Indonesia, maka saya punya keinginan untuk meneliti terkait dengan bidang tersebut. Yang kedua, ini penelitian yang bersifat kolaborasi untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi. Ya, misalnya saya dengan Pak Denhas, dengan Bu Elsa Saragi, dengan Pak Khairul, atau dengan Ibu Flora dan yang lainnya, bisa saja mengadakan kolaborasi terkait dengan keilmuan, walaupun mungkin ilmunya bisa jadi memang serumpun atau berbeda keilmuannya. Nah, yang ketiga, ini bisa juga penelitian yang dikhususkan untuk menunjang pelaksanaan pembangunan di lingkungan masyarakat sekitar. Ini saya mencermati bahwa penelitian yang ada saat ini bisa merujuk pada kompetensi yang sudah disampaikan oleh Dikti. Kemudian juga yang berikutnya bisa juga dengan cara berkolaborasi. Ya, ini yang akan menjadi sesuatu yang menarik bagi kita, Ibu dan Bapak, juga para mahasiswa. Kalau kita mencermati, ini ada penelitian oleh diri kita sendiri, juga penelitian oleh dosen yang berkolaborasi. Ya, ini bisa menjadi pemetaan hasil penelitian yang bersesuaian dengan mata kuliah yang diampu. Jadi kalau Pak Denhas tadi dari linguistik, saya dengan Pak Herul dari pendidikan bahasa Indonesia, Elsa Saragi dari linguistik juga, ini sangat menarik kalau nanti ke depan kita mengadakan kolaborasi penelitian. Kemudian bisa juga penelitian dari mata kuliah yang kita ampu sesuai dengan bidang relevan kita. Nah, hasilnya adalah tadi melalui sebuah publikasi yang bisa dipublikasikan ke dalam proceeding ataupun ke dalam jurnal. Ya. Berikutnya, ini juga terkait dengan penelitian yang berbasis dari perkuliahan. Ya, bisa jadi dari sebuah perkuliahan mata kuliah tertentu, jadikan sebagai sebuah riset yang menarik, Ibu dan Bapak. Ya. Mungkin di antara Ibu dan Bapak ada yang sudah memiliki ID Scopus ya, insya Allah ya. Pak Denhas saya melihat sudah ada ID Scopusnya. Ya, insya Allah Pak Denhas ya, ya Alhamdulillah. Ya, Ibu dan Bapak juga mungkin yang saat ini belum ada, supaya ada ID Scopusnya atau ada yang lainnya, kita bisa mengadakan kolaborasi yang menarik ke depannya. Nah, terkait dengan riset kolaborasi ini, saya teringat di tahun 2017-18, Ibu dan Bapak, ya, itu kemunculan pertama kali di Indonesia diramaikan dengan keharusan untuk publikasi ke Scopus dan mendapatkan ID Scopus.
Ya. Nah, saat itu di Indonesia kolaborasi yang ada itu diharuskan kita memiliki ID Scopus, tetapi sangat sulit untuk bisa publikasi ke Scopus. Karena itu ada dulu namanya gerakan 605 Scopus. Ya, gerakan ini dilakukan oleh 605 orang dosen Indonesia yang menulis satu paper yang dipublikasikan ke Scopus. Nah, menariknya paper ini hanya ditulis oleh 605 orang dosen, kemudian semuanya mendapatkan ID Scopus. Ini menarik. Akhirnya ada juga yang tidak bekerja, tetapi hanya menulis nama saja, keluar ID Scopusnya. Ternyata hal ini juga berdampak terhadap tulisan tersebut. Akhirnya oleh Dikti itu sempat dijadikan sesuatu yang tidak masuk akal atau tidak rasional. Ya, mana mungkin katanya satu paper ditulis oleh 605 orang dosen. Tapi kenyataannya memang ada dulu itu. Ya. Nah, ini bisa kita jadikan pelajaran ke depan, Ibu dan Bapak, mungkin dengan mengadakan kolaborasi secara mini, ya, apalagi saat ini di era keberlimpahan sangat besar sekali yang bisa kita lakukan. Ini indikator penelitian dari seorang akademisi, ya, saya mencermati ini harus publikasi ke jurnal, kemudian proceeding, kemudian juga bisa menjadi pembicara kursi, punya HKI dan sebagainya. Ya. Kemudian pengabdian kepada masyarakat, ini yang sudah disampaikan tadi oleh Pak Denhas, memang ini juga sesuatu yang harus dilakukan. Ya, bagaimana keilmuan kita bisa berkontribusi kepada masyarakat. Ya. Saya akan masuk ke dalam riset di era keberlimpahan. Ya, era keberlimpahan adalah era yang muncul setelah era disrupsi ditandai dengan serba berlimpahan. Data dan informasi yang lengkap serta berbiaya minimal. Ya. Nah, saat ini yang bisa kita cermati era keberlimpahan ini sudah kita masuki sebetulnya Ibu dan Bapak. Cirinya apa? Kita mengambil contoh WhatsApp gratis, kemudian juga misalnya Telegram gratis. Ya, nonton YouTube punya Pak Hairul ini, ya, Grapedia juga gratis. Ya, saat ini kita pakai Zoom juga ini secara jujur kita juga sebetulnya bisa gratis juga. Nah, ini era keberlimpahan. Masalahnya muncul saat pandemi ini banyak sekali permasalahan dari mulai materi ajar yang sangat banyak, kemudian juga model pembelajaran yang kurang inovatif, minimnya media pembelajaran saat ini, kemudian tugas yang diberikan oleh dosen atau guru sangat banyak, ya, kemudian penilaian yang masih bersifat pada tes, ya, minimnya umpan balik sampai kepada kurang ada tindak lanjut. Nah, ini tantangan ke depan bagi kita di era keberlimpahan, ya, bisa kita jadikan rujukan, karena di sini ada mahasiswa juga. Ini kalau kita mencermati, mungkin betul ya, teman-teman mahasiswa ya, katanya mahasiswa kesulitan konsentrasi dalam belajar, bahkan mengeluhkan banyaknya tugas dari para dosen. Ya, ini betul tidak kira-kira rekan mahasiswa ya? Ya, mudah-mudahan betul. Ya. Kemudian juga rasa stres katanya sekarang sangat besar sekali di era keberlimpahan ini. Ya, bagi kita ini sebagai sebuah tantangan bagi kita sebagai dosen. Ya, ini mungkin beberapa peluang kolaborasi riset yang bisa kita lakukan. Apa judulnya? Karena saya berpikir memang ada di grup PPSI Nusantara, jadi semuanya, bukan semuanya, sebagian besar ini para dosen atau mahasiswa dari Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Ya. Ini ada, saya ambil beberapa judul saja, ya. Misalnya terkait dengan kolaborasi dosen dan orang tua dalam pembelajaran jarak jauh mata kuliah bahasa Indonesia. Kemudian juga kompetensi teknologi informasi komunikasi dosen mata kuliah bahasa Indonesia, ya, inovasi bahasa Indonesia. Kemudian juga bisa saja sekarang karena Kemendikbud sedang meramaikan terkait dengan asesmen sebagai indikator untuk
sebuah kelulusan ataupun tidak kelulusan bagi yang kelas 9 dan kelas 12, maka ini pun bisa kita mengadakan riset. Ya. Bahkan sekarang ini yang menarik, Ibu dan Bapak juga rekan mahasiswa, terkait dengan analisis wacana kebahasaan di media massa selama dan setelah pandemi COVID. Kita bisa mencermati banyak sekarang ini yang akhirnya, mohon maaf, bisa terkena kasus karena banyaknya pembicaraan atau banyaknya komen di media massa. Nah, ini mungkin menarik buat kita cermati bersama. Tahun 2021 Kemendikbud menganggarkan 70% untuk anggaran penelitian dan pengabdian. Kemudian juga ini indikator perguruan tinggi, semakin banyak kolaborasi antara dosen dengan mahasiswa, dosen dengan dosen juga. Ini sangat bagus ke depannya juga. Ya. Dan ini mungkin dengan konsep Merdeka Belajar Kampus Merdeka, ini beberapa peluang yang bisa dikolaborasikan. Ya, saya mencermati ini banyak sekali. Ya, simpulan akhir saya, kolaborasi yang ada saat ini tentu berbeda dengan kolaborasi yang ada sebelumnya, karena ini merupakan sesuatu yang bisa kita jadikan sebagai hal yang menarik dengan era yang ada sekarang, era keberlimpahan ini. Ya, bisa saja dengan cara cross-disipliner, multidisipliner, bahkan tidak dipungkiri antara mahasiswa dan dosen dengan mahasiswa, ini bisa banyak dihasilkan kolaborasi. Ya, dengan kebijakan Merdeka Belajar Kampus Merdeka, ini menjadi sebuah peluang dan tantangan bagi kita semuanya. Itu saja dari saya pikir cukup sekira 20 menit kurang. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya persilakan kepada Ibu Elsa untuk menyampaikan materinya. Silakan. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Yang saya hormati Bapak Dr. Dede dari UHAMKA, yang saya hormati Bapak Firman Aji dari UPI, yang saya hormati Ibu Flora sebagai host, dan terlebih-lebih kepada Bapak Hairul yang sudah memfasilitasi acara ini. Sepertinya saya tinggal menambahkan saja ya Bapak Ibu ya. Semua materi dari Bapak narasumber pertama dan kedua saya lihat sudah sangat lengkap. Apalagi materi Pak Firman, nah sudah sangat lengkap. Saya melihat judul-judul, bakal-bakal judul yang bisa kita angkat dalam kolaborasi kita. Dan saya sangat terbuka Pak Firman. Jadi seandainya Pak Firman dalam waktu dekat ini ingin membuat kolaborasi penelitian dengan yang tadi, saya terbuka dari Medan Pak. Kemudian saya lihat ya, pesertanya ada satu orang, dulu mantan mahasiswa saya, sekarang sudah jadi dosen juga di kampus saya, Bu Sarila Jebua. Nah, terima kasih sudah bergabung. Dan saya lihat dari PGRI Trenggalek yang paling banyak ya. Nah, salam kenal dari saya dari Kota Medan. Saya akan sedikit menjelaskan. Nah, sebenarnya bukan menjelaskan ya, lebih tepatnya menceritakan pengalaman saya, begitulah kira-kira ya. Kalau bicara tentang kolaborasi ini tadi sudah dijelaskan bahwa kolaborasi itu boleh berupa kerjasama. Kalau kita singgung dengan Tridharma Perguruan Tinggi kan ada penelitian, pengajaran, dan pengabdian ya. Kalau dia pengajaran, saya rasa kita semua pasti sudah pernah melakukan kolaborasi ini, apalagi seperti yang dikatakan Dr. Dede itu, jurusan kita itu jurusan mata kuliah umum, kemana juga masuk kan begitu. Fakultas Kedokteran kita mengajar, di Fakultas Visipol juga kita mengajar. Nah, itu saya rasa sudah sering kita lakukan. Tetapi bagi kami, khususnya Universitas HKBP Nomensen, beberapa kolaborasi yang pernah kami lakukan, karena saya memang selama 12 tahun menjabat jadi Kaprodi di Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Saya sebagai ketua program studinya, tetapi dalam 2 tahun terakhir ini saya tidak lagi mengikuti perkembangannya, karena saya tugas belajar melanjutkan studi, maka saya tidak Kaprodi lagi. Jadi saya sedikit menggambarkan bagaimana kolaborasi yang pernah kami lakukan.
Untuk bagian pengajaran kami pernah melakukan, ya khususnya saya itu sebagai dosen pembimbing untuk pertukaran mahasiswa. Jadi tahun 2019 kami mendapatkan dan mengirimkan dan mendapatkan kunjungan pertukaran mahasiswa dari PGRI Surabaya. Ya, kebetulan saya sebagai dosen sekaligus sebagai dosen pembimbing sekaligus dosen pembimbing skripsinya. Nah, apa yang saya dapatkan di sana bahwa kolaborasi itu sangat bagus, ya, sangat penting untuk menambah pengalaman sekaligus menambah ilmu pengetahuan kita sebagai dosen maupun mahasiswa. Ya, saya mendapatkan pada saat pengalaman saya sendiri sebagai dosen pembimbing mahasiswa pada masa itu banyak hal-hal baru yang di kampus kami itu tidak dilakukan, ya, termasuk di dalam hal bimbingan skripsinya. Jadi ketika kami berdiskusi, nah mereka sangat antusias atau ada sesuatu yang baru yang mereka tidak dapatkan di kampusnya. Jadi kita bisa sharing informasi masalah itu. Nah, kemudian kerjasama selain tadi Bapak Dr. Dede sudah menyinggung bahwa kolaborasi itu ada yang bersifat eksternal, ada yang bersifat internal, ya. Nah, jadi kolaborasi itu mungkin tidak hanya kita lakukan kepada institusi perguruan tinggi saja, boleh juga kepada lembaga, misalnya kalau kita bahasa Indonesia dengan Balai Bahasa. Kami FKIP Bahasa Indonesia Nomensen itu khususnya itu secara berkelanjutan melakukan kolaborasi dengan Balai Bahasa, misalnya masalah kompetensi UKBI, kemudian membentuk teater dan sebagainya. Nah, itu bisa kita lakukan dengan kolaborasi. Misalnya dengan kalau di Kota Medan ada Lapsas, ya, kemudian Balai Budaya. Nah, itu bisa kita manfaatkan. Nah, kemudian untuk pengabdian. Nah, untuk penelitian. Kalau masalah penelitian ini saya bisa menceritakan pengalaman saya mengenai kolaborasi masalah penelitian ini, khususnya kita jurusan bahasa Indonesia, ya Bapak Ibu. Memang kalau bahasa Indonesia ini agak sulit kita menembus jurnal terakreditasi, tulisan kita itu menembus jurnal terakreditasi, atau seperti Bapak Dr. Dede mempunyai Ediskopus. Nah, kalau kita hanya mengandalkan jurusan kita dan kita bekerja sendiri, sangat sulit. Nah, maka perlu kolaborasi. Nah, pengalaman saya sendiri ketika saya membuat sebuah tulisan mengenai semantik kognitif tentang profil perempuan, nah itu saya membuat kajiannya dengan menggunakan teori atau pendekatan semantik kognitif tentang kajian perempuan dalam peribahasa. Nah, itu saya tulis, saya coba beberapa kali mengirim. Nah, itu kurang tidak bisa tembus. Tetapi begitu saya kolaborasikan dengan jurusan lain, ya. Jadi sekarang kerjasama dengan jurusan yang berhubungan dengan topik yang kita ambil, ya. Memang ini berhubungan dengan linguistik makro, ya. Kalau linguistik mikro sangat sulit bagi kita untuk berkolaborasi. Tapi kalau linguistik makro misalnya, ya, seperti linguistik forensik itu kan kita bisa berkolaborasi dengan jurusan lain, atau seperti psikolinguistik dengan jurusan psikologi. Nah, seperti yang tadi yang kajian tulisan saya itu potret perempuan itu. Nah, kalau kita kaji dengan bahasa saja itu sangat sulit. Maka perlu ada kolaborasi. Nah, saya berkolaborasi dengan Fakultas Ilmu Sosial dan Budaya. Nah, dan kemudian kami membuat tulisan untuk tembus di Scopus. Nah, maka Scopusnya bisa kita ambil misalnya yang berhubungan dengan gender, jurnal isu-isu gender. Jadi tidak masuk ke jurnal linguistiknya. Maka kalau kita pertahankan hanya jurusan kita memang sangat sulit. Itu pengalaman saya pribadi. Bahkan penelitian saya yang pernah menang hibah, ya, hibah itu bukan topik tentang bahasa malah, ya. Saya berkolaborasi dengan jurusan matematika itu membahas mengenai kajian bahan materi ajar matematika. Nah, jadi kita bisa memberikan kajian berdasarkan bahasanya, tapi jurusan matematika seperti itu. Nah, itu penelitian gambaran sedikit kolaborasi mengenai penelitian itu.
Kemudian mengenai pengabdian masyarakat itu tadi sudah banyak sekali dijelaskan oleh Bapak Dr. Dede dengan Bapak Firman. Ya, kita bisa melakukan kolaborasi dengan seperti ini. Contoh ya, sekarang ini kan banyak pasien COVID. Nah, kemudian ketika mereka sudah sembuh, tetapi mereka ada kok suaranya putus-putus ya Pak sama saya ya. Jadi nggak enak saya ngomongnya. Suaranya jelas di sini. Suaranya jelas, Bu. Oh jelas ya Pak. Berarti sama saya ini seperti ini dia. Yang lancar, Bu. Mantap, suara orang Medan bagus itu. Iya. Kalau untuk pengabdian misalnya Pak, Bapak Ibu, kita bisa melihat kasus yang sekarang ya, keberlimpahan yang dikatakan oleh Pak Firman tadi. Bagaimana kita melakukan program pengabdian kepada masyarakat, pendekatan psikologis ya, dan pendekatan kesantunan ketika berbicara dengan pasien atau orang yang pernah terkena COVID-19. Nah, itu kan bisa bukan hanya pendekatan psikologis, tapi pendekatan linguistik atau pendekatan bahasa, ya. Nah, termasuklah seperti yang dikatakan Pak Firman tadi, bahasa-bahasa di media sosial, itu kan COVID-19 misalnya ketika kita menggunakan bahasa atau jargon-jargon tertentu untuk istilah COVID-19 itu kita bisa melakukan penelitian yang bersifat kolaboratif. Itu kira-kira gambaran dari saya. Nanti untuk lebih bisa kita diskusikan panjang lebar dari tanya jawabnya Pak. Nah itu yang bisa saya berikan. Terima kasih. Baik Bapak Ibu sekalian, para Bapak Ibu narasumber dan para peserta diskusi, itulah tadi penayangan musikalisasi puisi, salah satu karya dari dosen STKIP PGRI Trenggalek. Ya, baik, kita akan segera memasuki sesi tanya jawab. Tentunya dari para peserta diskusi yang hadir pada kesempatan hari ini, banyak yang ingin mengungkapkan pertanyaan-pertanyaan yang mungkin ingin berbagi juga pengalaman terkait apa yang disampaikan oleh para narasumber kita. Jadi untuk para peserta bukan hanya dalam konteks bertanya, tapi mungkin saja ada para peserta kita pada hari ini yang juga memiliki pengalaman menarik sebagai sebuah masukan, ide terkait bagaimana membangun kolaborasi. Baik, untuk sesi pertama, kita buka 3 penanya yang ingin mengungkapkan pertanyaannya secara langsung dan ditujukan kepada salah satu narasumber atau bahkan langsung kepada 3 narasumber yang berbicara pada kesempatan ini. Silakan. Terima kasih. Saya sampaikan salam saya kepada Ayahanda Denhas. Terima kasih sudah memberikan banyak masukan juga. Yang pertama ingin saya sampaikan adalah berkaitan dengan pengabdian. Pengabdian itu pada masa pandemi ini memang sangat sulit ya. Artinya saya ingin bertanya bagaimana sistematika atau ide apa yang bisa kita lakukan ketika masa pandemi ini untuk melaksanakan pengabdian. Yang kedua, untuk bahasa Indonesia itu memang sangat sulit untuk menembus dikti karena beberapa tahun yang lalu di tahun pertama saya sebagai anggota untuk penelitian pengabdian dikti yang pertama, yang tahun kedua juga dan tahun ketiga juga tembus, tetapi semua bukan bidang saya. Yang pertama itu saya berkolaborasi dengan dosen teknik berkaitan dengan pemberdayaan lele. Kemudian yang kedua adalah konservasi mangrove di pesisir pantai selatan. Yang jadi pertanyaan saya adalah bagaimana sebagai orang bahasa strategi kita supaya bidang kita itu bisa tembus di ristek dalam bidang pengabdian. Kemudian yang kedua adalah tadi bagaimana pengabdian yang bisa kita lakukan khususnya yang di Ristek Dikti untuk kondisi pandemi seperti ini.
Kalau yang internal itu mungkin lebih mudah ya Bapak Ibu, karena kita bisa berkolaborasi dengan mahasiswa, dengan dosen internal dan sebagainya. Artinya yang kalau internal itu bisa lebih dekat kita mengadakan pengabdian misalnya di sekolah-sekolah dan sebagainya. Tapi untuk menemukan dikti itu jangkauannya yang seperti apa, nanti mohon masukannya. Di Universitas Ahmad Dahlan sudah sangat luar biasa. Kami diberikan fasilitas untuk mengadakan penelitian dan pengabdian internal serta penelitian payung sudah berjalan, Bapak Ibu. Pengabdian juga seperti itu pasti melibatkan mahasiswa. Namun untuk yang ristek dikti itu untuk khusus pengabdian itu susah sekali kita bisa menembus untuk bagian pendidikan. Demikian pertanyaan saya, mohon masukannya untuk para narasumber, insya Allah untuk memberikan apa ya istilahnya masukan atau nanti siapa tahu ada ide bisa masuk untuk kami sebagai peneliti bahasa. Yang terakhir mohon maaf tambahan untuk Ibu Elsa, mohon masukannya untuk bidang linguistik ya. Pak Denhas juga bidang linguistik. Ini saya itu ingin sebenarnya menulis tentang bagaimana kita memotivasi untuk pasien COVID itu berkolaborasi dengan dokter. Kira-kira nanti seperti apa ya? Kira-kira kebetulan suami saya seorang dokter, mungkin bisa berkolaborasi bagaimana mengkolaborasi dengan bahasa itu sendiri. Matur nuwun, assalamualaikum. Alhamdulillah Mbak Denik, berkat doanya, berkat kolaborasi kita di sana, akhirnya yang saya sampaikan itu bisa tembus fokus untuk S3 saya. Alhamdulillah ya. Alhamdulillah. Mbak Denik ini orang sahaja dan baik sekali ya. Kejawaannya sangat kental sekali. Walaupun di Medan tetap membawa. Baik Mbak Denik, ini juga menjawab apa yang dikeluhkan oleh Ibu Elsa. Bu Elsa, justru saya orangnya ketahan Malangan. Jadi apa yang disampaikan oleh Pak Firman itu ada di saya. Kebetulan saya mengampu hari ini mata kuliah psikolinguistik. Kalau hari Kamis saya mandi. Jadi gini, saya setuju dengan Pak Firman. Saya orang yang ketahan Malangan. Artinya saya fokus dengan yang saya kuasai. Saya bersyukur S1 saya IKIP Jakarta. S2 saya nekat cari Unpad. Artinya sih cari pasangan tadinya Pak Firman. Ternyata di Unpad digojlok linguistiknya. Berat banget. Jadi saya jujur boleh katakan di linguistik saya alhamdulillah kuat sekali. Baru yang saya mau lanjut di Unpad, tapi kata rektor saya, kita kan punya pendidikan bahasa. Lebih baik Pak Denhas balik lagi ke kandang ke UNJ. Gema ya? Enggak, suara saya jelas ya? Jelas. Jelas Pak. Baik. Jelas, ya. Balik lagi ke UNJ, ambil lagi, sekarang beda lagi IPB, Ilmu Pendidikan Bahasa. Nah, artinya dua-duanya itu saya sinkronkan. Bu Elsa dan Mbak Denik, justru dikti saya yang lolos itu karena linguistik. Karena linguistik ya. Jadi saya berpikir linguistik ini adalah sesuatu yang langka. Kalau kita punya judul yang unik, pasti reviewer akan tertarik. Alhamdulillah, yang satu tahun, yang kedua malah multi-yes. Dan dulu belum ada pandemi. Jadi punya nilai tambah yang sangat banyak. Masuk di B sebagai pembicara, kemudian hasil seminarnya juga masuk ke dalam karakter penulisan artikel ilmiah internasional. Alhamdulillah bisa di China dan di Jepang. Nah, saya memang jadi jangan berkecil hati. Bukan berarti bahasa Indonesia tidak bisa tembus dikti. Hanya mungkin faktor perhitungan yang belum ada.
Yang kedua, memang jujur saya sampaikan, reviewer kita memang lebih banyak pada yang eksak. Jadi saya juga pernah bicara dengan mohonlah ada keseimbangan antara reviewer eksak dan reviewer sosial, betul-betul oleh yang sama ketika kami pelatihan jurnal pun kadang-kadang yang sosial tidak bisa hadir, yang datang dari eksak misalnya. Sehingga kadang-kadang mohon maaf apa yang kita sampaikan kadang-kadang kurang tersampaikan, kurang terkomunikasikan. Tapi sejatinya sebetulnya para struktur ya sudah bisa memahami lah. Karena kan lebih kepada substansi dan teknis dalam supaya tembus di tadi. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua tentang pengabdian. Kalau tidak salah pandemi sekali saya ikut pengabdian, pelatihan pengabdian dari DIPI. Memang sangat tidak diperbolehkan pengabdian secara tatap muka. Jadi kalau yang sekarang masih berupa konsep yang saya pahami itu. Jadi konsep-konsep yang kita ajukan masih dalam bentuk proposal, tetapi di situ sudah ada apa yang akan kita lakukan. Dan di situ kita harus dikaitkan dengan tatap maya semua, Mbak Deni, pengabdiannya. Masih belum diizinkan, Pak. Ini pun kami lakukan internal, semua dosen masih bisa melakukan pengabdian dan dengan tatap maya semua. Bukan virtual Zoom-nya, kita buktikan ada pesertanya, kita buktikan ada kegiatannya, kita buktikan ada linknya, tetapi semua dalam koridor tatap maya. Saya yang terakhir kemarin, tapi internal nih ya, karena tadi 2020 kan tidak ada pengajuan proposal. Baru ada gambaran, kalau masih pandemi, maka semua pengabdian dikti pun akan berupa tatap maya. Saya kemarin terakhir melakukan etika berkomunikasi dalam edukasi masyarakat mengikuti pilkada berbarengan dengan beberapa puluh kabupaten di beberapa provinsi di Indonesia. Saya memberikan edukasi kepada Karang Taruna. Bagaimana sih bahasa yang baik, komunikasi yang baik kepada orang-orang yang punya hak pilih untuk hadir di masa pandemi. Nah, ini kan menarik. Akhirnya terwujud pengabdian itu. Nah, lalu terkait dengan memotivasi tadi, ini saya setuju sekali. Saya sering kolaborasi dengan FISIP, Pikas. Jadi kan di situ ada tabel apa kontribusi kita, kontribusi anggota kita yang lain di dalam proses pengabdian tadi. Penelitian tadi. Penelitian itu pengabdian yang dengan dokter. Penelitian, Pak. Penelitian. Ya berarti kita kolaborasinya tetap suami Mbak Deni kajiannya di bidang kedokterannya, Mbak Deni kajiannya di bidang bahasa. Kaitannya apa ya? Tadi bagaimana mengomunikasikan untuk pola hidup sehat, bagaimana mengkomunikasi dengan bahasa yang santun, bahasa yang mudah dipahami, bahasa lewat Mbak Deni, bukan bahasa kedokteran. Ini menarik sekali. Kalau lolos itu kan uangnya buat warga itu sendiri kan, itu sekali ya. Saya setuju, Mbak Deni. Makanya sekarang ketika saya mengajar di fakultas lain, itu saya selalu gong terakhir mereka membuat artikel yang dikaitkan dengan bahasa Indonesia dan ilmu kesehatan. Artikel yang dikaitkan dengan bahasa Indonesia dengan artikel yang saya kaitkan bahasa Indonesia dengan kita. Jadi sebenarnya kita ini tepung yang mampu kita olah menjadi apa saja. Karena logika yang paling penting adalah logika berbahasa sudah menguasai bahasa Indonesia. Insya Allah kesananya. Satu hal lagi, Mbak Deni, sekarang kan Dikti sudah mengeluarkan aturan. Mahasiswa boleh memilih
Nah, di sini fungsi kita sebagai dosen. Tadi Pak Firman lengkap sekali. Kita bukan hanya sebagai pendidik, bukan hanya sebagai pengajar, tapi kita juga sebagai pengampu, pemotivasi, bahkan penginisiasi kepada mahasiswa untuk membuat judul-judul yang menarik, yang bisa dua pilihan. Dikti sudah mengizinkan, dan saya sudah mengatakan di kampus UHAMKA. Mahasiswa boleh memilih jalur skripsi, dan mahasiswa boleh memilih jalur. Nah, dengan dua ini ternyata sudah banyak. Dari awal sudah kita pisahkan. Mana yang mau di skripsi, mana yang mau di artikel. Alhamdulillah, satu mahasiswa bahasa Inggris itu sudah tembus fokus 2. Bayangkan, orang mahasiswa sudah punya fokus. Nah, ini yang memotivasi mahasiswa. Jadi, di awal sudah kita arahkan, Pak Nenik. Kamu maunya yang mana? Nah, ini senangnya artikel, Pak. Ya udah. Nah, ini mahasiswa saya mau coba tembus Sita 2 katanya. Karena di bahasa Indonesia kan, nah, saya Sita 2 aja, Pak. Beroperasi, oleh dikti. Nah, bagaimana? Penilaiannya itu berbeda. Yang artikel itu tidak diuji saat skripsi. Yang artikel diuji saat yang dilaksanakan oleh fakultas. Wah, ada kebanggaan tersendiri kita sebagai kita masuk bidang A, membimbing mahasiswa, tapi kita juga kalau artikel kita tembus. Nah, ini kolaborasi yang diinginkan oleh Pak Firman dan saya tadi. Walaupun di masa pandemi, kita bisa berkarya bersama mahasiswa. Tinggal seperti yang disampaikan oleh Dikti, kita tinggal bertanding mana yang di depan. Mau mahasiswanya, kita yang koautornya. Atau kita mungkin yang pertamanya, mahasiswa yang keduanya dibenarkan selama ada bargaining dan tidak ada dusta di antara kita. Nah, itu Mbak Denik yang bisa saya sampaikan. Tapi memang saya juga kaget kalau orang bahasa bisa budidaya lele dan mangrove gitu kan. Nah, jadi kalau Mbak Denik berarti yang kedua. Iya. Bukan, saya kebetulan anggota saat itu. Enggak, saya anggota, ketuanya teknik. Judulnya itu Lelaki Sintal, lele lahan budidaya lele di lahan pakai terpal, karena di pantai itu tidak bisa buat kolam ya Pak, jadinya pakai terpal. Jadi judulnya Lelaki Sintal waktu itu. Betul, saya juga kebetulan saya reviewer juga ya. Jadi ada pengabdian ketuanya bahasa Inggris, anggotanya teknik. Judulnya membuat lampu praktis untuk di pos ronda. Ya kan nggak cocok. Akhirnya saya usulkan ketuanya yang teknik, yang bahasa Inggris, akhirnya tembus. Terima kasih Bu Paula. Salam kenal Bu Denik, salam hormat juga kepada Ibu. Tadi yang disampaikan Ayahanda tercinta Pak Denhas itu betul, bahwa saat ini kolaborasi bukan hanya sebatas monolinear saja, tetapi juga bisa cross linear, bahkan bisa multilinear. Kalau pengalaman saya terkait dengan bidang penelitian dan pengabdian, yang pertama, kalau bidang penelitian, saya mencoba untuk membuat roadmap dulu, Ibu Denik. Roadmap saya terkait dengan ilmu pendidikan bahasa Indonesia atau IPI. Ya. Kemudian saya mencoba memetakannya. Nah, ini ada hal yang mungkin bisa saya sampaikan dan ini kenyataan juga. Ya. Jadi saya membuat judul terkait dengan pola kesantunan dokter dan pasien di Poliklinik UPI. Nah, ini mungkin berkorelasi dengan Ibu Denik dan suami sebagai seorang dokter. Ya. Pola komunikasi ini nanti diarahkannya ke kesantunan berbahasa, Bu. Ya, saat ini sedang ramai gaungnya terkait dengan kesantunan berbahasa ini, karena banyak sekali orang yang saat ini menggunakan bahasa tetapi tidak pada ranah atau tempatnya. Nah,
Ini mungkin bisa dijadikan sebagai riset antara ibu dengan suami sebagai dokter ya. Tadi kata Pak Nes kan lumayan kalau dapat itu kan wow ya. Nah, nah ini beberapa hal bisa dilakukan, kan hanya pola santunan berbahasa saja, ya. Tetapi juga bisa saja terkait dengan literasi keluarga, Bu. Ya, literasi keluarga ini antara ibu dengan suami sebagai seorang dokter di dalam ranah keluarga juga seperti itu. Ya, kalau untuk pengabdian tadi yang disampaikan oleh Pak Denhas betul bahwa Dikti menghentikan semua kegiatan yang terkait dengan tatap muka langsung. Tetapi terkait dengan tatap maya ini masih bisa dilakukan. Saya pribadi mendapatkan pendanaan dari pengabdian ini dari kementerian dengan judul pelatihan literasi media yang tahun 2019 pelatihan literasi media ya. Kemudian tahun 2020 yang kemarin itu terkait dengan pelatihan literasi digital. Nah, karena kita ranah ilmu kebahasaan masih ada kaitan dengan literasi, maka bisa kita lakukan. Tadi kata Pak Denas tadi bisa dengan menggunakan media virtual Zoom seperti saat ini atau media yang lainnya. Saya pribadi saat itu mendapatkan pendanaan, kemudian juga harus laksanakan pengabdiannya. Nah, saya berpikir bahwa kita tetap harus menjaga protokol kesehatan, tetapi karena kita mendapatkan pendanaan pengabdian ini harus kita laporkan, maka kita cari solusi supaya tetap aman juga, yaitu dengan cara menggunakan media Zoom, ya berupa pelatihan literasi digital itu bagi anak-anak yang ada di lingkungan pondok pesantren. Kebetulan pondok pesantren di Kabupaten Cirebon itu daerahnya masih zona hijau, sehingga bisa memungkinkan untuk para santrinya ada di sana dan kitanya dari sini, ya, sehingga tidak terganggu juga terkait dengan aktivitasnya, ya. Dan ini bisa kita lakukan juga di musim atau di saat pandemi seperti saat ini. Yang terakhir, saya melihat kalau pengabdian dengan riset-riset terkait dengan wacana di media massa ini sangat memungkinkan, Bu, bisa kita dapatkan dan bisa kita raih. Ya, Ibu bisa menganalisis saat ini banyak sekali terkait dengan ujaran kebencian atau ujaran provokasi. Nah, itu menarik untuk diteliti oleh Ibu dan tim yang ada di sana. Ya, dari saya cukup segitu, Ibu Nora dan Ibu dan Bapak. Ya, mungkin Ibu Elsa Saragi menambahkan. Terima kasih Pak Firman. Sama-sama, Bu. Kapan-kapan bisa dipinang ikut anggota ya Pak? Iya, yuk, ayolah kapan yuk. Siap. Ya, dari hasil ini harus Dijawab, ada Ibu. Nanti tinggal action ya habis ini. ya, kita bukan buat pilihan payung tapi Elsa, Bu Ya. Deni, ya. Ya, Ayahanda, Pak Denhas, siap. Iya. Ya, selamat pagi Bu Deni. Salam kenal dari saya. Selamat kenal Bu. Kalau pengalaman saya selama pandemi ini, saya sudah melakukan dua pengabdian masyarakat. Yang pertama itu saya melakukan pengabdian masyarakat dengan judul konsepnya webinar, topiknya itu mengenai bagaimana menulis surat lamaran kerja dan wawancara online. Nah, ini kepada pemuda di gereja online dan membuat surat lamaran kerja online. Kemudian kemarin semalam tepatnya baru kami membuat webinar juga kepada ibu-ibu Persatuan Istri sebuah perusahaan. Nah, jadi Dharma wanitanya itu mengenai anak dan orang tua. Nah, itu yang sudah saya lakukan, yang kami lakukan. Itu juga kami lakukan secara kolaboratif juga, bukan saya sendiri saja. Nah, kemudian mengenai pertanyaan yang kedua, ini kita hanya sharing pengalaman ya, Bu Deni ya. Saya juga perlu banyak belajar juga. Itu mengenai
kami sudah buat konsepnya dengan teman saya kebetulan dosen Fakultas Psikologi itu mengenai bagaimana menangani dan pola komunikasi terhadap pasien pasca terkena COVID-19. Jadi ketika mereka melakukan isolasi mandiri ataupun isolasi di rumah sakit 14 hari, nah ternyata secara psikologis mereka mempunyai ketakutan-ketakutan tersendiri dan kita bisa melakukan kajian. Nah, boleh ini nanti kita buat dalam bentuk pengabdian atau penelitian. Bagaimana pendekatan pola komunikasi terhadap pasien yang pernah melakukan isolasi. Kalau isolasi mandiri mungkin tidak terlalu banyak pengaruhnya. Lewat telepon ya, Bu? Wawancaranya nanti dengan pasien tersebut. Iya, semuanya secara online. Semuanya secara online. Nah, jadi kita maksimalkan WhatsApp, kemudian telepon, kemudian pakai Google Form. Nah, untuk apanya? Untuk data awalnya kita gunakan Google Form. Itu mungkin gambarannya sedikit dari saya serahkan kepada Ibu Flora. Jadi ternyata di sini saya amati kolaborasi itu jangan egosentris sebenarnya. Kalau mau lulus misalkan ya, mungkin itu jangan egosentris dengan keilmuan kita sendiri. Nah, karena dikti itu pasti punya istilah ini sekali dayung beberapa pulau harus terlampaui gitu ya, kebermanfaatnya menyeluruh. Mungkin itu memang terus hibah. Jadi satu judul tapi semua hal itu bisa masuk gitu. Mungkin itu hanya saran. Ini saya ngasih saran aja. Di sini host tapi ngasih saran tidak apa-apa kan, Bapak Ibu. Saring berbagi. Saya ingin mengajukan pertanyaan kepada Bapak Ibu narasumber terkait tentang penelitian dan pengabdian yang hubungannya sama mahasiswa. Ini mungkin saya sedikit mewakili mahasiswa. Saya kurang paham konsep kolaborasi. Konsep kolaborasi dari suatu implementasi penelitian antar perguruan tinggi yang kaitannya dengan mahasiswa yang membawa nama mahasiswa. Kalau dosen sudah jelas, mungkin kita lintas ini kan sudah ada ininya. Jadi bagaimana konsep kolaborasi antar PT misalkan itu yang terkait tentang mahasiswa baik di pengabdian maupun di penelitian. Kolaborasi antara dosen dengan mahasiswa eksternal, kalau untuk S1 memang nampaknya masih belum kentara betul ya Bu ya, setuju Bu Flora. Sampai sekarang memang dosen belum terpikirkan ide yang Ibu sampaikan. Tapi kalau di S2 dan S3 itu sudah banyak sekali kolaborasi antara dosen di perguruan tinggi yang berbeda dengan mahasiswa yang di perguruan tinggi yang berbeda. Tapi dalam konteks ketika dia juga sebagai pengajar di perguruan tinggi tersebut. Satu contoh misalnya dosen di perguruan tinggi lain, dia menjadi dosen juga mengajar di S2 dan S3 di perguruan tinggi A, lalu dari hasil pengajaran itu ada hal-hal yang bisa diwujudkan menjadi sebuah penelitian yang sifatnya nanti terwujud menjadi publish sebagai artikel, itu sah-sah saja, bisa. Dan saya paham juga bukan berarti hanya dari perguruan tinggi, bisa juga dari lembaga. Tetapi memang konteksnya masih harus dia sinkron dulu, dia mengajar dulu. Tanpa mengajar itu masih sulit. Satu contoh ketika saya ke UMM pun, ini baru sekedar visit, ya, kunjungan. Yang kunjungan ini tidak bisa dinilai sebagai sebuah proses pengajaran, sehingga hanya dihitung sebagai visitor saja. Artinya kita sharing ilmu saja. Tapi kalau mungkin saya mengajar di UMM, kemudian ada kerjasama antar perguruan tinggi, UHAMKA dan UMM, itu baru bisa kita melakukan penelitian dengan mahasiswa yang kita ajar di sana.
Nggak tahu mungkin kalau Pak Firman ada pengalaman di UPI, bagaimana? Silakan Pak Firman. Baik, terima kasih Ayahanda tercinta Pak Denhas ya. Kurang lebih sama pengalamannya. Kalau kami di UPI itu saat ini ada beberapa program ya. Yang pertama Merdeka Belajar Kampus Merdeka sudah kita jalankan dengan beberapa perguruan tinggi. Nah, ini memang masih terkait dengan kolaborasi antar dosen. Ya. Nah, sedang kita upayakan atau kita rancang terkait dengan kolaborasi antara mahasiswa yang bisa jadi ini memang terkait dengan beberapa program yang sudah ada ataupun yang akan kita diskusikan ke depannya. Nah, selama ini ada memang program dari pemerintah, program Permata, ya, tetapi itu pun hanya sebatas yang saya tangkap itu sebatas apa yang dikontrak dari perguruan tinggi asal kepada perguruan tinggi kami. Nah, tapi untuk kolaborasi terkait dengan bidang riset mahasiswa, ini belum ada kepikiran memang dari kita semuanya ke arah sana. Ini betul kata Pak Denhas tadi. Dan mungkin menjadi sebuah tantangan dan peluang bagi kita, Ibu dan Bapak, buat ke depannya. Saya melihat saat ini di masa pandemi sebetulnya trennya tren yang positif. Kalau saya lihat misalnya terkait dengan kerjasama atau kolaborasi antara mahasiswa bisa saja dilakukan. Andai kata memang ada payung hukumnya, ada kejelasan programnya, juga bagaimana implementasinya. Ya, ini sebetulnya menjadi PR pimpinan kita juga dan kita juga sebetulnya. Andai kata memang ada program yang jelas, mungkin ke depan bisa kita lakukan. Mungkin antara UPI, UHAMKA, kemudian juga ini ada Universitas HKBP Nomansen dan sebagainya. Ya, mungkin bisa kita lakukan ke depannya. Tapi memang secara jujur sampai saat ini belum ada sesuatu yang bisa diimplementasikan secara khusus karena masih sangat sulit sekali tampaknya. Seperti itu ya. Ya, mudah-mudahan tidak salah ya Pak Denhas ya, dari Ibu dan Bapak ya. Dari saya mungkin seperti itu, Ibu Flora. Ya. Terima kasih ya. Memang kalau namanya Tridharma kan ada unsur dosennya juga mahasiswanya. Jadi mungkin nanti next-nya itu Iya. pastinya biar pengalaman mahasiswa itu agak nambah seperti itu. Selanjutnya Ibu Ilsa. Iya, terima kasih Bu Flora. Kalau dari saya tambahan memang sama seperti yang dibilang Bapak Dr. Dede tadi ya. Kalau di S1 sepertinya memang sangat terbatas sekali. Cuma memang saya sejauh ini melibatkan mahasiswa hanya sampai sebatas membantu pengambilan datanya. Nah, jadi saya pernah melakukan penelitian mengenai pemerolehan bahasa anak di sekolah-sekolah luar biasa. Nah, itu jadi saya melibatkan mahasiswa dalam hal pengambilan data di lapangan, kemudian berwawancara. Nah, sisanya seputar itu saja. Nah, mudah-mudahan nanti kita bisa punya konsep yang lebih jelas ya, arahannya bagaimana supaya lebih baik. Nah, itu kira-kira Bu Flora. Selama ini memang yang terdekat dengan kita yang bisa kita lakukan itu adalah memang pengabdian itu yang bisa dikolaborasikan memang lintas untuk mahasiswa ya, yang memang lintas ini perguruan tinggi ataupun lintas prodi. Kalau di tempat saya masih lintas prodi seperti itu. Nah, untuk selanjutnya kami beri kesempatan kepada penanya, peserta, silahkan yang ingin bertanya. Atau Pak Khairul sudah bisa terhubung? Sangat menarik sekali apa yang disampaikan para narasumber kita yang luar biasa pada hari ini. Pengalaman-pengalaman ini tentu tidak cukup sebatas sebuah wacana yang kita bincangkan pada hari ini. Insya Allah di kesempatan-kesempatan yang lain kita akan tindak lanjuti hingga ada produk, ada hasil yang dicapai berdasarkan hasil diskusi kita pada kesempatan hari ini. Ya, dan memang sudah ada grup PBSI Nusantara yang kita buat beberapa bulan lalu dalam rangka untuk merangkul teman-teman sekalian sehingga mudah untuk berkomunikasi, mudah untuk bersilaturahmi khususnya dalam hal bagaimana bekerja sama dan berkolaborasi. Ada satu hal menarik yang tadi disampaikan oleh Pak Firman juga dan tentu juga bisa dideskripsikan lebih lanjut oleh para narasumber yang lain terkait Merdeka Belajar Kampus Merdeka, bahwa terkait dengan konteks kolaborasi hari ini bukan hanya
sebatas kemauan kita sebagai dosen yang ingin meningkatkan profesionalitas dan kapasitas, tetapi kita didukung oleh kebijakan-kebijakan kementerian, kebijakan-kebijakan pemerintah, khususnya Menteri Kebudayaan. Ada kemarin hibah Merdeka Belajar, Kampus Merdeka, bagaimana supaya kerangka kurikulum nasional Indonesia itu dipadukan dengan yang namanya Merdeka Belajar, sehingga mahasiswa bebas untuk kemudian memilih agar memperoleh pengetahuan yang lebih luas lagi, bukan hanya terfokus pada bidang pengetahuannya. Dan begitu juga dengan dosen bekerja sama dengan lembaga-lembaga lain, misalnya Balai Bahasa, kemudian Balai Budaya, dan sebagainya. Mungkin dari beberapa narasumber ada pengalaman-pengalaman, atau bahkan juga Ibu Denik nih yang begitu antusias dalam melakukan penelitian dan pengabdian masyarakat, bisa berbagi bagaimana aktualisasi Merdeka Belajar dan Kampus Merdeka itu di kampus Bapak Ibu sekalian, dan bagaimana respon para masyarakat atau para lembaga-lembaga yang menjadi objek atau sasaran dari implementasi Merdeka Belajar Kampus Merdeka ini, ataupun dari respon dari mahasiswa, bagaimana mungkin bisa menjadi sebuah informasi berharga bagi para peserta diskusi kita pada kesempatan hari ini. Terima kasih Pak Denhas, ya Bu Elsa, Pak Herul, juga Bu Flora. Kampus kami berusaha untuk mengadakan Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Kita sudah melakukan beberapa kolaborasi, baik itu dosen, antar dosen, ataupun juga melibatkan mahasiswa. Ya, kita sudah mengadakan dengan UNY, kemudian juga dengan beberapa kampus negeri dan swasta yang lainnya. Kalau saya mencermati, ada beberapa hal yang bisa saya sampaikan. Yang pertama, memang ada beberapa mata kuliah yang sebidang atau serumpun yang bisa dijadikan bahan riset bersama, termasuk ini melibatkan mahasiswa juga. Saya mengambil contoh misalnya, kalau kita dalam ranah ilmu pendidikan bahasa Indonesia, ada mata kuliah sosiolinguistik. Kebetulan antar kampus itu ada mata kuliah yang sama. Nah, ini bisa kita lakukan juga. Yang kedua, mata kuliah terkait dengan keterampilan berbicara, ya ini di pembelajaran menulis juga bisa kita lakukan. Ya, sebagai contoh saat ini ada kolaborasi antara dosen yang melibatkan antar dosen dengan mahasiswa yang dilibatkan juga terkait dengan pembelajaran quantum writing berbasis strategi metakognisi. Nah, ini mungkin menarik kalau dalam kajian ilmu kebahasaan, karena kalau kita mencermati model menulis ini saat ini trennya sudah semakin menggeliat, bahkan di beberapa ranah kalau kita melihat publikasi para dosen ini tidak terlepas dari menulis juga. Ya, nah quantum writing ini kalau kita mencermati di beberapa perjurnalan itu masih kurang, sehingga kemarin dalam pembelajaran yang tersedia Merdeka Belajar Kampus Merdeka itu kita mencoba untuk mengambil beberapa konsep yang kita harapkan ke depannya bisa menjadi sebuah riset bersama dan itu bisa dikolaborasikan, bahkan bisa dipublikasikan. Ya, yang kedua terkait dengan pengabdian, ini hal yang menarik juga. Jadi di dalam konsep Merdeka Belajar Kampus Merdeka, kalau di kami itu memang ada pelatihan terkait dengan pelatihan kepenulisan. Ada kepenulisan esai, kemudian juga ada kepenulisan terkait dengan skripsi dan sebagainya. Mungkin ini pengalaman di tempat Ibu dan Bapak juga saya pikir sama, mungkin ya. Ya, sekarang ini banyak dikeluhkan terkait dengan tata bahasa dari mahasiswa, terutama dalam pembuatan produk, apakah itu makalah, termasuk skripsi. Ya, mungkin sama Ibu dan Bapak ya. Banyak tulisan mahasiswa yang saat ini dinilai dari segi kebahasaan pun itu masih kurang layak gitu. Ya, betul mungkin ya seperti itu ya. Nah, kita mencoba mengadakan pengabdian seperti itu, Ibu Denik yang tadi ditanyakan, ya terkait dengan pelatihan kepenulisan karya tulis ilmiah. Ya, bisa saja ini dilakukan antar lembaga atau antar institusi dengan melibatkan dosen mahasiswa itu sendiri. Nah, kalau kita mencermati seperti itu, saya pribadi beberapa kali mengoreksi skripsi dari luar UPI juga yang disampaikan kepada saya, ternyata masalahnya sama. Ya, masalah kebahasaan menjadi masalah yang krusial saat ini. Walaupun mungkin ada mata kuliahnya yang khusus, ya, tetapi ternyata ada saja
dari segi kebahasaan dari para peserta didik atau mahasiswa kita yang memang masih kurang dari segi kebahasaannya. Mungkin dari saya seperti itu. Ini benar-benar menjadi sesuatu yang positif buat kita pikirkan dan kita implementasikan ke depannya, Ibu dan Bapak. Terima kasih. Terima kasih. Saya menceritakan pengalaman saya sedikit saja sebagai tambahan Pak Firman tadi ya. Yang saya lakukan itu dalam hal Kampus Merdeka ini yang sudah sama seperti yang dijelaskan Pak Firman tadi ya. Banyak program-program yang sudah dilakukan oleh kampus ya, khususnya kami ya, no mention itu seperti magang. Nah, tapi untuk mata kuliah saya yang saya lakukan, saya kebetulan mengampu mata kuliah keterampilan menulis, saya melibatkan alumni. Ya, jadi kebetulan ada alumni kami yang sudah bekerja di satu stasiun televisi, ya stasiun televisi daerah. Nah, kemudian saya membentuk forum diskusi. Nah, jadi forum diskusi antara mahasiswa itu dengan alumni itu. Nah, jadi ya seperti asistensi mengajar lah kira-kira. Jadi alumni itu saya libatkan sebagai asisten saya dalam mengajar. Nah, kemudian alumni saya itu yang mengajarkan mereka menulis di media massa, kemudian sekaligus mengoreksi. Nah, jadi saya ikut untuk memonitoring dan kemudian memberikan masukan-masukan juga. Nah, itu yang saya lakukan, salah satu contohnya ya. Ya silakan Pak Hairul. Oke, baik, terima kasih banyak Ibu. Jadi sudah banyak sekali informasi berharga yang disampaikan para pemateri pada kesempatan ini. Terima kasih. Ini akan menjadi sebuah penelitian menarik ketika kita tanya siswa atau mahasiswa, pilih mana, tatap muka atau tatap maya. Itu hampir 90% mereka menjawab tatap muka. Tidak ada yang memilih dengan tatap maya. Nah, ini perlu kita teliti mengapa. Ini juga terkait dengan ketika saya seminar di visit profesor, itu teman mahasiswa dari NTB, bagaimana Bapak memikirkan psikologi sosial mahasiswa Pak? Ternyata tatap maya itu bebannya sangat berat. Betul. Tetapi walaupun bagaimana kita harus menyambut Kampus Merdeka atau Merdeka Belajar ini dengan penuh sukacita karena memang terkait dengan kondisi kesehatan kita dan kondisi kesehatan orang lain. Pandemi ini tidak bisa dianggap enteng karena setiap hari berjatuhan korban. Kalau ini kita langgar ya tentunya akan terjadi hal yang lebih berat lagi, lebih banyak mudaratnya. Oleh sebab itu terkait dengan WFH ini, terkait dengan Merdeka Belajar dan Kampus Belajar, apa yang disampaikan oleh Pak Firman dan Bu Elsa Saragi itu sudah tepat sekali. Itu pun saya lakukan di kampus UHAMKA. Artinya baik dosen maupun mahasiswa diberikan kebebasan sepenuhnya untuk tetap berkreasi walaupun hanya di rumah. Misalnya ketika pelatihan eksternal, itu dosen-dosen dikirim oleh perguruan tinggi webinar baik oleh Dikti. Demikian juga saya. Kalau ada kegiatan-kegiatan kampus mereka yang kaitannya menambah ilmu, saya masih terus ikut webinar seperti sekarang ini, baik jadi pembicara maupun peserta. Artinya ilmu kita terus harus bertambah, jangan diam, jangan stuck. WFH ini jangan dianggap sebagai sesuatu yang menakutkan. Demikian juga ketika mahasiswa. Saya sudah 2 semester ini membimbing mereka penelitian di dunia maya. Tadi apa yang disampaikan Pak Firman, saya punya prinsip gini, walaupun di rumah Anda bisa berkarya. Nah, ini kata kuncinya. Walaupun Anda di rumah, Anda bisa berkarya. Saya buat kolaborasi, kebetulan S3 saya kolaborasi, saya buat kelompok-kelompok kecil, mereka meneliti dan tidak boleh keluar rumah. Bagaimana Pak caranya? Saya nggak akan. Inilah ilmiah. Ilmiah itu ada ilmunya, ada metodologinya, ada tekniknya. Sampai saya katakan potong leher saya kalau kamu bisa menghasilkan penelitian. Apa yang diteliti? Apa yang disampaikan Pak Firman tadi? Bisa Instagram, bisa WA, bisa Line, bisa poster, bisa billboard. Jadi saya sekarang setiap semester mahasiswa itu akan menghasilkan satu karya penelitian kolaborasi walaupun hanya WA. Bahkan yang satu sudah jadi skripsi ketika Deddy Kobuser masih tadi sarkasme ya Pak Firman. Yeah. Itu sudah jadi skripsi. Dia meneliti Instagram sarkasmenya Deddy Kobuser. Itu sangat sarkasme.
Kemudian sama juga tadi pengertian. Magang, kita punya magang 1, magang 2. Kita menilainya secara virtual. Jadi mahasiswa melakukan virtual juga dengan sekolah. Dari rumah ke rumah beliau, hanya virtual saja. Apa yang kita nilai? Hasil wawancaranya, etika berbicaranya, substansinya yang ditanya. Artinya apa? Seorang dosen adalah seorang diplomat yang mahasiswa adalah bagian kita ajak kemana saja, sama mahasiswanya mau, dosennya inovatif dan kreatif, kampus merdeka belajar tidak terwujud. Itulah kata kuncinya. Terima kasih Pak Heru. Ya, baik, terima kasih banyak Ayahanda atas inspirasi dan motivasi yang diberikan pada kesempatan hari ini. Insya Allah akan ada kesempatan-kesempatan lain untuk kita berkolaborasi dan saling bersilaturahmi satu sama lain. Terima kasih sekali lagi Ayahanda. Ya, baik, selanjutnya kepada Bapak Firman Aziz, Magister Pendidikan. Silakan closing statement. Baik, terima kasih Pak Herul. Betul yang disampaikan oleh Ayahanda tercinta Pak Denhas dan Bu Elsa Saragi terkait dengan kolaborasi ini sesuatu yang sangat mungkin terjadi dan harus dilakukan. Bagaimanapun juga saat pandemi seperti sekarang ini kita bisa lebih produktif. Ya, kita juga bisa lebih mengarahkan kepada diri kita untuk melakukan banyak hal. Ya, saya mengambil simpulan dengan 3I. Yang pertama adalah inspirasi, yang kedua adalah inovasi, yang ketiga adalah implementasi. Ya. Jadi dengan inovasi kita bisa, jadi dengan inspirasi kita bisa banyak memikirkan banyak hal, terutama ide-ide, gagasan, pemikiran kita, baik sebagai dosen maupun sebagai mahasiswa. Kemudian setelah itu adanya inovasi, kita juga bisa bermacam-macam inovasi yang bisa kita lakukan. Ya, seperti saat ini media digital sangat banyak sekali di era keperluan ini. Walaupun kita mengadakan tatap maya seperti sekarang ini, tetap bisa kita lakukan berbagai macam riset dan kolaborasi. Yang terakhir adalah implementasi. Sehebat apapun itu, betul tadi kata Pak Denhas dan Bu Elsa Saragi, sehebat apapun, kalau ternyata tidak ada implementasi sama dengan tiada artinya. Kurang lebih seperti itu. Mudah-mudahan ke depan ini menjadi sesuatu yang bisa kita implementasikan ke depan. Ya, baik itu kita antar dosen, betul ya Pak Denhas, Bu Elsa, Pak Khairul, Bu Flora, juga dengan mahasiswa juga semuanya. Ya, mungkin dari saya itu, mohon maaf atas segala kekurangan, kekhilafan, dan kesalahan. Terima kasih. Ya. Sama-sama. Baik, terima kasih banyak kami ucapkan atas waktu yang diluangkan oleh Bapak Firman Aziz untuk berbagi kemanfaatan dengan kita semua pada kesempatan ini. Insya Allah akan ada kesempatan lain sebagai tindak lanjut apa yang kita diskusikan pada siang hari ini. Terima kasih sekali lagi Pak Firman. Ya, selanjutnya kepada Ibu Elsa Saragi kami persilakan. Closing statement. Ya, terima kasih Pak. Dari saya singkat saja Pak, bahwa kolaborasi itu kita lakukan secara internal dan eksternal. Boleh kita lakukan juga secara interdisipliner, bahkan multidisipliner. Jadi jangan menghambat kreasi kita, ya, hanya untuk ruang lingkup diri kita sendiri, tapi mari kita kembangkan sesuai dengan fungsi dan sesuai dengan kebermanfaatannya di masyarakat. Salah satu contoh yang mungkin bisa menjadi renungan kita, khususnya kepada dosen-dosen muda ini ya Pak ya. Nah, kalau dosen-dosen muda ini kan yang mungkin kalau background penelitiannya juga masih kurang, kemudian pengalamannya juga penelitiannya masih kurang, bagaimana caranya supaya kita memaksimalkan dan kita bisa tembus ke proyek-proyek yang lebih besar. Nah, mari kita berkolaborasi dengan dosen-dosen senior yang lebih pengalamannya lebih banyak, kemudian track record-nya dalam penelitian dan pengabdian juga lebih banyak,
Nah, saya rasa selain kita mendapat ilmu pengetahuan dan bimbingan dari beliau-beliau, ya seperti Bapak Dr. Dede di sini, Bapak Firman, nah bisa berkolaborasi dengan kita dosen-dosen muda, nah itu bisa. Nah, selain dia bisa lebih cepat tembus untuk mendapatkan hibah atau penelitian-penelitian lain, nah untuk masuk ke Scopus atau masuk ke jurnal terakreditasi Sinta itu saya rasa akan lebih baik. Nah, jadi jangan malu bertanya dan jangan malu untuk menjalin kerjasama dan hubungan relasi relasi yang banyak kepada teman-teman atau rekan-rekan, baik itu di grup WhatsApp atau di grup-grup sosial media yang lain. Nah, itu saja dari saya. Terima kasih. Oke, sama-sama Bu. Terima kasih banyak atas materi, informasi, dan pengalaman yang telah disampaikan pada siang hari ini. Terima kasih banyak. Cukup sampai di sini. Salam sehat. Semoga diberikan perlindungan dan kesehatan selalu para Bapak Ibu sekalian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita tutup acara ini dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Semoga apa yang kita lakukan pada hari ini bisa bermanfaat untuk kita, untuk semuanya, untuk negara. Dan saya selaku host di sini mohon maaf jika ada salah ucap dan sikap. Dan mari kita tutup acara ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.